Indonesia saat ini berada di tengah krisis modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, khususnya di sektor angkatan udara. Pesawat F-5 Tiger sudah lama dipensiunkan. Sementara F-16, Su-27, dan Su-30 yang ada, sebagian besar berusia tua, keterbatasan armada dan kesiapan operasional pun menjadi masalah. Dalam kerangka Minimum Essential Force, MEF, Indonesia menyadari perlunya membangun kembali superioritas udara di kawasan Asia Tenggara. Dalam pencarian jet tempur pengganti, dua kandidat besar mencuat, Sukhoi Su-57 dari Rusia, jet tempur siluman generasi kelima, dan Dassault Rafale dari Prancis, jet multirole generasi 45 yang terbukti tangguh di berbagai medan perang. Tapi pada akhirnya, pemerintah Indonesia secara mengejutkan memilih Rafale. Qu'es-tu il n'y t'en tu bucant en pas d'hasard. Terdapat pertimbangan panjang dan mendalam dari sisi teknologi, diplomasi, keuangan, serta strategi pertahanan jangka panjang. Di atas kertas, Su-57 adalah jet tempur yang luar biasa. Dirancang untuk menandingi dominasi udara Amerika Serikat dengan F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, Su-57 menawarkan fitur siluman, manuver ekstrim, radar AESA, hingga kemampuan melakukan pertempuran udara jarak dekat maupun jauh. Namun realitasnya, jet ini masih jauh dari kata siap tempur. Produksi Su-57 sangat terbatas. Bahkan Rusia sendiri belum mampu mengoperasikan armada dalam jumlah signifikan. Banyak laporan menyebutkan bahwa sistem avionik dan mesinnya masih dalam tahap pengembangan. Bahkan pada invasi Rusia ke Ukraina, Su-57 hanya digunakan dalam misi sangat terbatas dari wilayah Rusia, bukan sebagai pesawat tempur garis depan. Bagi negara seperti Indonesia yang membutuhkan keandalan, ketangguhan, dan kesiapan langsung untuk dioperasikan, membeli Su-57 berarti membeli prototipe mahal yang belum terbukti di lapangan. Ancaman sanksi global caat saja diduri dalam dating. Membeli jet tempur dari Rusia di era sekarang bukan hanya soal teknologi, tapi juga persoalan politik global dan risiko ekonomi. Sejak aneksasi Crimea pada 2014 dan perang besar melawan Ukraina sejak 2022, Rusia berada dalam tekanan sanksi internasional, termasuk dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Salah satu instrumen yang digunakan adalah CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, yang memungkinkan AS menjatuhkan sanksi kepada negara yang membeli alutsista dari Rusia. Indonesia tentu tidak ingin mengorbankan aksesnya terhadap pasar global, teknologi, sistem keuangan internasional, dan kerjasama militer dengan negara-negara barat hanya untuk satu pengadaan jet tempur. Bahkan India pun, sekutu Rusia, sempat terhambat karena pengadaan S-400 dari Moskow. Dalam konteks ini, membeli Su-57 sangat berisiko, bukan hanya dari segi teknis, tapi juga geopolitik dan ekonomi makro. Dassault Rafale mungkin bukan jet generasi kelima, tetapi pesawat ini telah membuktikan dirinya di banyak medan perang. Rafale digunakan oleh Angkatan Udara Prancis, Mesir, Qatar, India, dan baru-baru ini dibeli oleh negara-negara Eropa Tengah dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jet ini terkenal karena fleksibilitasnya, mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, pengintaian, hingga serangan nuklir. Sistem avionik Rafale sangat maju, dengan radar AESA RB-2, sistem peperangan elektronik Spektra, dan rudal jarak jauh Meteor serta Scalp yang terkenal presisi. Dalam kondisi nyata, Rafale telah melibas target di Libya, Afghanistan, Mali, dan Suriah dengan efisiensi tinggi. Tidak seperti Su-57 yang masih dalam pengujian, Rafale adalah sistem senjata yang siap tempur sekarang juga. Indonesia tak lagi bisa menunggu 5 atau 10 tahun untuk sistem yang matang, keamanan nasional harus dijaga hari ini. Transfer teknologi dan kerjasama industri Rafale unggul jauh. Salah satu keunggulan besar Rafale adalah paket kerjasama industri dan transfer teknologi, TOT, yang ditawarkan Prancis. Dassault dan pemerintah Prancis berkomitmen membuka jalur kolaborasi langsung dengan industri pertahanan Indonesia, termasuk PT Dirgantara Indonesia. Selain pelatihan pilot dan teknisi, akan ada pengembangan fasilitas MRO, maintenance, repair, and overhaul di Indonesia. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat strategis. Di sisi lain, Rusia terkenal sangat pelit dalam berbagi teknologi, terutama untuk pesawat generasi kelima seperti Su-57. Jika membeli Su-57,
Indonesia akan sangat tergantung pada Moskow dalam hal perawatan, suku cadang, dan upgrade. Rafale menawarkan jalan bagi Indonesia untuk tidak sekadar menjadi konsumen, tapi juga produsen dan mitra teknologi pertahanan, sebuah lompatan besar menuju kemandirian militer nasional. Membeli pesawat tempur bukan hanya urusan pembelian awal, tetapi juga soal biaya operasional jangka panjang, dukungan logistik, dan kompatibilitas sistem. Jet tempur seperti Su-57 memiliki logistik yang rumit karena sistemnya sangat tertutup dan eksklusif Rusia. Dalam kondisi global saat ini, suku cadang bisa jadi langka, terutama jika jalur distribusi terganggu oleh perang atau embargo. Bandingkan dengan Rafale, yang telah digunakan oleh banyak negara dan memiliki ekosistem dukungan yang luas. Suku cadangnya tersedia di berbagai benua, dan Prancis memiliki reputasi sangat baik dalam layanan purna jual. Selain itu, Rafale lebih kompatibel dengan sistem NATO, radar, dan komunikasi modern yang digunakan Indonesia. Biaya pemeliharaan Rafale juga lebih stabil dan diprediksi akan menurun seiring meningkatnya armada pengguna global. Sementara Su-57 masih memerlukan dana besar untuk setiap jam terbang karena infrastruktur dan teknisinya belum tersebar luas. Meskipun secara teoritis Su-57 lebih unggul sebagai jet generasi kelima, dalam praktiknya Rafale adalah pilihan yang jauh lebih realistis dan cerdas bagi Indonesia. Keputusan ini mencerminkan pemikiran strategis pemerintah, menghindari risiko teknologi mentah, menjaga hubungan diplomatik, memperkuat industri dalam negeri, dan memastikan kemampuan tempur yang benar-benar siap digunakan. Indonesia tidak sedang mencari pesawat untuk pamer atau unjuk gigi, tapi platform tempur yang bisa diandalkan untuk menjaga kedaulatan udara. Dengan membeli Rafale, Indonesia tidak mundur dari teknologi, melainkan justru menunjukkan kematangan dalam memilih solusi pertahanan yang paling rasional di tengah ketidakpastian global. Apalagi, ke depan, Indonesia masih punya peluang untuk berpartisipasi dalam proyek KF-21 Boramae bersama Korea Selatan Jet generasi 45 yang akan berkembang ke arah generasi kelima. Artinya, masa depan teknologi tempur Indonesia tetap cerah, dan Rafale adalah jembatan yang kuat menuju ke sana.